Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tanzilul barakat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidi sadat wa afdhalil kainat wa ala alihi wa sahbihi ma damatil arduna was samawat. Para ulama, para masyayikh, para kiai, para bunyai, seluruh pengasuh pesantren, jangan jauh-jauh dari kiai. Dalam hal apapun ikutilah kiai. Dalam hal apapun ikuti petunjuk kiai. Mau melangkah, mau ambil menantu, minta pertimbangan nasihat kepada kiai. Mau mengkuliahkan anak ke Yaman, ke Mesir, ke Saudi, tanya kepada kiai. Jangan berangkat sendiri. Halo, anaknya mau diberangkatkan ke Jawa, pondok, tanya kepada kiai. Mengapa orang awam harus senantiasa ikut kiai? Perhatikan, satu, yang ngerti dalil itu kiai. Yang mondok 15 tahun, 20 tahun, khatam Sahih Bukhari, khatam Sahih Muslim, khatam kitab tafsir, ngerti fikih, itu kiai. Kalau kita orang awam, ya bisa ngunduh kopi. Gitu pakai, iso goreng kopi, tapi disuruh memakai hadis Bukhari, kembang, pusing, gitu. Nah, ibarat orang awam nggak ngerti jalur jalan menuju Jakarta, kalau kepingin selamat sampai Jakarta, ikut aja supir yang pengalaman. Ya, nah karena yang tahu dalil Quran hadis itu kiai. Yang pondok bertahun-tahun pagi siang sore ngaji itu kiai. Maka kalau kepingin orang awam selamat juga, ikutlah kiai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paham ya? Di luar sana, di luar Nahdlatul Ulama, yang pada nggak ikut kiai, yang pada sakar PDW. Apa sakar PDW? Semau gue, ada golongan yang berpendapat anjing halal. Kan keblinger banget ini. Ya, ada di luar NU yang berpendapat nikah kontrak boleh. Pergi ke Bogor, ke Puncak, ketemu orang cantik, Mbak, sama tak nikah 2 malam ya 1 juta. Apa bedanya dengan zina? Itu di luar NU ada yang berpendapat seperti itu. Itu loh akibat oleh-oleh tak marut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di luar sana, di luar NU, ada yang mengatakan sholat itu sehari 3 kali saja. Padahal dalam hadis Bukhari Muslim, sholat wajib itu 5 kali. Tapi gara-gara nggak manut kiai, ada yang berpendapat sehari sholat hanya 3 kali. Keblinger. Halo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di Saudi sana Wahabi ada yang lucu. Mereka berpendapat ustadz laki-laki ngajar siswa perempuan, satu ruang ada laki-laki, ada perempuan, nggak boleh, haram. Bagaimana supaya boleh? Sebelum ngajar, murid-murid perempuan itu diupayakan jadi mahram dulu.
Bagaimana supaya jadi mahram? Si ustadz itu mimik anak-anak perempuan itu. Setelah dimimiki, katanya sudah jadi mahram. Lalu setelah itu boleh ngajar perempuan, kan keblinger ini. Ini kalau Ustadz Tanggamus berkesenangan. Jangan ikut-ikutan orang di luar ulama. Jangan ikut-ikutan orang di luar kiai. Ada kiai yang benar-benar alim Nahdlatul Ulama, mondok di Lirboyo, mondok di Pelosok, mondok di Langitan, mondok di Tebuireng Tambak Beras, mondok di Krapyak, mondok di Denanyar, mondok di Sarang, puluhan tahun. Ulang kitab 5 lemari, 10 lemari, paham semua. Itu loh kiai, itu loh alim, layak dijadikan panutan, layak dijadikan rujukan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahmatullah, ada di luar kiai, di luar NU yang berpendapat cacing halal. Pagi-pagi katanya boleh makan cindil. Anak tikus loh. Anak tikus yang merem, rupanya abang-abang, berubah-ubah dok, dideleh lepet, dicepul sisi. Nah kayak begitu halal kan keblinger ya. Halo, hati-hati. Harus ikut kiai karena kiai lah yang ngerti dalil. Bagaimana kalau sarjana agama, sarjana hukum syariah, lulusan STAIN, lulusan YIN, lulusan UIN, sarjana agama yang pondokan SOK, sarjana agama nggak pernah mondok belas, sarjana agama nggak pernah mondok belas, yang kita ikuti yang kiainya, bukan sarjana agama yang nggak pernah mondok. Jauh, perhatikan. Kalau alumni pondok itu ngaji Bulughul Maram awal sampai akhir hatam. Di pondok itu modelnya ngaji hatam, dan hatam nggak sekali, berkali-kali. Ngaji hadis Riyadhus Shalihin awal sampai akhir hatam. Ngaji kitab kecil Arba'in, Wasiatul Mustafa hatam. Ngaji kitab Mukhtarul Ahadits hatam. Ngaji hadis Bukhari, Sahih Muslim hatam, dan yang lain-lain. Di pondok itu sistem pengajarannya kalau belum hatam, belum pindah kitab yang lain. Kalau model pendidikan formal dari sanawiyah, lalu ke aliyah, lalu ke tarbiyah, YIN, STAIN, itu misalnya mata kuliah hadis, bukan kok hatam Bukhari, bukan kok hatam Riyadhus Shalihin, enggak. Hadis 1 tentang ibadah, itu nanti diambilkan kira-kira 20 hadis, diambilkan dari hadis yang ada di Bulughul Maram. Itu namanya sudah hatam 1 mata kuliah hadis. Nanti semester berikutnya hadis tentang munakahat, tentang nikah, juga diambilkan kira-kira 20 hadis dari Bulughul
Haram. Lalu kajian hadis mata kuliah yang ketiga, semester 3, hadis tentang muamalah, bagaimana dagang transaksi yang benar. Itu nanti diambilkan kira-kira 20 hadis dari Bulughul Maram. Lah itu nanti sudah S1, SAG. Halo, saya nggak nipu, saya juga orang kampus kok. Nah kalau begitu, yang sarjana ini yang kamu percaya, yang tamat Lirboyo malah enggak. Sarjana ini yang kamu percaya, yang tamat sarang muridnya Mbah Maimun Zubair malah enggak. Ya keblinger sampean. Wong yang tamat pondok itu Bulughul Maram hatam, Riyadhus Shalihin hatam, Mukhtarul Hadis hatam, Jami' Shaghir hatam, Sahih Bukhari hatam, dan yang lain-lain. Apalagi lebih keblinger lagi, orang di luar NU, maaf, itu yang diangkat jadi ustadz, penceramah, berfatwa, berkhutbah, itu yang bergelar SE, sarjana ekonomi, terus sarjana teknik, SP, sarjana pertanian, dokter. Mereka alumni Unpad Bandung, mereka alumni UB Brawijaya Malang, alumni ITB, alumni IPB Pertanian Bogor, alumni Lampung apa? Unila. Nah, kalau yang kayak begitu malah kamu percaya ceramah, berfatwa, khutbah, yang alumni pondok malah kamu buang. Ya keblinger banget. Mengapa anak-anak kuliah umum itu mendapat kajian agama di intern kelompok mereka? Ada yang kelompok HTI, ada yang kelompok PKS, ada yang kelompok Syiah, ada yang kelompok macam-macam, HMI. Mereka melakukan kajian itu seminggu sekali, namanya Liko. Itu pun nggak selama 4 tahun terus-terusan, enggak. Anak alumni pondok sarang 15 tahun hatam ratusan kitab, nggak kamu pakai, nggak kamu percaya. Pagi ngaji, ba'da zuhur ngaji, ba'da isya ngaji 15 tahun, itu nggak kamu percaya. Yang sarjana teknik Likok seminggu sekali malah kamu, kan aneh. Paham? Paham? Supaya nggak keblinger, supaya nggak keliru, orang awam ikut kiai. Kepengen bakso enak, beli kepada bakul bakso. Kepengen baju ini bagus, percayakan pada tukang jahit. Gitu aja. Pengen sembuh dari penyakit, percayakan pada dokter. Pengen negara aman, percayakan pada TNI. Gitu loh. Pengen tertib, jalan tertib, percayakan pada Polri. Halo. Pengen ngurus surat KTP lancar, percayakan Pak Lurah, Pak Camat. Nah, pengen agamamu benar, percayakan pada kiai yang memang mondoknya bertahun-tahun. Paham? Dan kiai-kiai itu sepakat bergabung dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama. Saya mencari organisasi di luar NU. Ustadznya siapa? Siapa dari mereka yang khatam Bukhari, Muslim, Turmudi, Ibnu Majah, Ihya, I'anah,
Mu'in, Wahab, Tamirul Qulub. Halo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo Ki. Saya dari tadi cerita Kiai, kayaknya rawuh kan? Tak bertajud. Ini santrinya Bayi Mufid, Pondok Tahfidz Quran. Ya kontin. Jadi kondoan kali terus masjid. Terus amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lanjut nih. Lanjut nih. Ikut kiai sudah tak terangkan. Dan kiai-kiai itu bergabung ke organisasi Nahdlatul Ulama. Maka ikutlah kepada Nahdlatul Ulama. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu rahmatullah, sekarang itu banyak aliran macam-macam. Sejak era reformasi tahun 90-an sekian, lalu Pak Harto lengser, ngerti? Itu banyak aliran macam-macam masuk ke Indonesia. Dari Mesir ada, dari Yaman ada, dari Amerika ada, dari Inggris ada, dari Saudi ada, dari Iran ada, macam-macam. Nah, kita orang awam ini nggak tahu aliran ini sesuai Quran hadis apa enggak, ya nggak tahu. Aliran ini sesat apa enggak, ya nggak tahu. Aliran ini apa ini? Memahami Quran hadis benar apa enggak, ya kita enggak tahu. Yang tahu itu ulama. Kalau ulama bilang jangan ikut ini, ikuti ini, enggak. Ulama lah yang mondok lama dan tahu dalil. Kalau dalam situasi banyak aliran kayak begini, lalu sampean nggak ikut ulama, khawatir sampean terjebak ikut-ikutan kepada golongan yang ternyata sesat, yang ternyata golongan itu sudah dinyatakan keluar dari Islam. Jadinya merasa Islam ternyata kafir. Na'udzubillah ini. Makanya Kanjeng Nabi mewarning, mewanti-wanti, memperingatkan, awas, gitu loh. Sayati ala ummati zaman yafirru fihi nas minal ulama wal fuqaha. Kelak akan ada zaman, di zaman itu umatku yang awam kayak kita bodoh-bodoh ini malah menjauh dari ulama, gak mau manut ulama, sakar PDW, bergudul, apa bergudul? Kalau akan ada zaman, di zaman itu umatku yang awam menjauh, berpaling dari ulama. Lalu Allah menurunkan 3 musibah. Musibah pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihi. Kerja tidak barokah. Halo. Tahun 90-an dan tahun sekarang cari duit gampang kapan. Guru-guru negeri, guru SD tahun 2000-an awal sampai sekarang per bulannya lebih banyak mana? Udah, cari duit lebih gampang sekarang apa dulu?
Mobil lebih banyak sekarang apa dulu? Yang punya sepeda motor sekarang banyak apa dikit? Berarti sekarang rezeki banyak. Alhamdulillah. Tapi di luar sana, di luar tanggamu, rezeki banyak tidak menjamin keluarganya sakinah. Justru gara-gara rezeki banyak, duit banyak, yang laki-laki kena genderuwo di luar. Orang ini jadi susah, duit sedikit susah, duit banyak juga susah, duit sedikit rezeki sedikit, membeli nggak ada duit, duit banyak juga susah. Bapaknya katut, itu namanya rezeki nggak barokah. Muhammad sallallahu Muhammad. Dulu kuliahnya nggak tinggi-tinggi, paling tamat MI, tamat sanawiyah, tapi di kampung imami tahlil, di kampung imami sholat, ya bangga, di kampung di musola ngajar ngaji, khutbah Jum'ah, padahal ijazahnya hanya sanawiyah, aliyah. Sekarang banyak yang S1, SAG, MAG, tapi banyak yang nganggur juga. Halo, apa itu? Barokahnya dicabut Gusti Allah. Dulu nyun sewu, anak-anak pagi sarapan nasi pakai garam, pakai kelopong, wis terima, sehat, nggak penyakitan. Sarapan telo sehat, sarapan uwi, apa uwi? Ubi sehat, ya bangga. Rezeki sedikit dulu, duit sedikit, sarapan gitu aja, singkong, ubi jalar gitu, tapi nggak penyakitan. Sekarang hamburger bisa beli, Pizza Hut bisa beli, Kentucky. Apa? Kentucky. Duit banyak apapun bisa beli, tapi kolesterol, asam urat, asam lambung, darah tinggi, ya bangga, COVID, akhirnya dana APBD kena refocusing, dipotong dikit-dikit, DPR ya dipotong. Masalah Sayyidina Muhammad, akhirnya terakhir kena penyakit refocusing. Habis kena refocusing, terus kena refocusing. Duit banyak, nyari duit gampang, tapi gara-gara nggak dekat ulama, zikirnya kurang, qobliyah ba'diyahnya kurang, baca Qur'annya kurang, syukurnya kurang, keberkahannya juga kurang. Paham? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ngaji kemana-mana, maaf, dibisaroi, diamplopi. Yes. Tapi saya juga punya pondok yang setiap bulan harus menggaji guru pondok. Setiap
hari Sabtu harus bayar tukang, hari-hari tertentu nyaur ke toko bangunan. Tapi tetap saja ada dari mana Allah mentakdir. Dilalah kalau ada orang sakit minta digini, sawah nggak payu-payu, Kiai Marzuki sawah saya nggak payu-payu, mohon bantuan doanya nggih. Ya semuanya dari Allah, bukan saya yang hebat. Dari begitu saya yang nggak minta apa-apa, hanya yang bersangkutan saja perasaan. Itu pulakan garam 2000 satu plastik itu, harganya 2000, labanya bisa 50 juta. Paling orang minta suap kan diambilkan garam dikit. Kalau boleh andai Allah nggak barokai, orang sakit tak suap malah mati. Ayolah dekat ulama, ikut ulama, manut kepada ulama agar rezekinya barokah. Siap. Nomor 2, gara-gara umat enggak manut ulama, berpaling dari ulama, yusallitullah alaihim sultanan zalima. Allah mengirimkan penguasa yang zalim di tempat-tempat tertentu. Maaf, gara-gara umat nggak manut ulama, akhirnya punya penguasa melarang tahlilan, sumpah zaman, halo, melarang maulid. Di mana itu ada? Di Arab, di Mekah sana wiritan nggak boleh, maulid nggak boleh, haul nggak boleh, manakipan nggak boleh, kumpul pengajian sampai 2000 orang nggak boleh. Kalau sampai begini tembak sampai. Di Afghanistan bu, ibu begini keluar rumah, kenapa keluar? Nggak boleh keluar sendiri, harus ada laki-laki yang menyertai. Si ibu ini menjawab, saya hanya dengan bapak saya lagi sakit, saya harus keluar rumah sendiri, nggak mungkin disertai bapak. Bapak sakit, kenapa keluar rumah? Belikan obat untuk bapak. Itu tetap ditembak. Tuh, dapat penguasa yang dolim. Alhamdulillah, rakyat Indonesia tahlil, sholawatan, yasinan, sholat duha, rodok, sholat tahajud, rapatek, tapi lumayan. Umat yang gampang diarahkan ulama. Alhamdulillah dapat presiden, alhamdulillah dalam waktu gak lama bisa membangun tol ribuan kilo. Ya, gara-gara ada tol ribuan kilo dari Surabaya jam 9 malam, jam 6 pagi sudah sampai Merak. Berapa jam itu? Berapa jam itu? Itu enggak. Alhamdulillah 9 jam Surabaya Merak.
12 jam persis Surabaya sampai mau keluar tol Bandar Lampung 12 jam persis. Karo kain dua presiden yang tidak boleh mikir kepentingan rakyat. Alhamdulillah, berita yang saya dapat, dulu jutaan hektar tanah dikuasai orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Lalu presiden kita mencabut izin usaha mereka. Gara-gara hutan hanya dikuasai, nggak digarap-garap toh. Berapa? 12 juta hektar ditarik kembali oleh negara. Alhamdulillah. Menurut ulama, ya bangga punya wakil presiden kiai lagi. Siapa wakil presidennya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu, gara-gara nggak ikut ulama, jauh dari ulama, hasil kerja nggak barokah. Yang kedua, gara-gara nggak ikut, nggak manut ulama, Allah mengirimkan pemimpin yang kayak di Saudi. Yang ketiga, gara-gara nggak ikut ulama, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman, mati kafir tidak membawa iman. Apa bisa? Bisa. Sekarang banyak aliran, ada yang sesat, ada yang tidak sesat. Banyak aliran masuk kategori sudah kafir, dan kita nggak tahu. Andai ikut ulama, kita diarahkan ikut ini saja, pondoknya di sini, nikah dengan ini, selesai. Tapi gara-gara nggak ikut ulama, terjebak pada aliran yang ternyata itu kafir. Ikutlah ulama biar nggak katut, biar nggak ikut aliran yang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada golongan di dunia ini, golongan Islam, organisasi Islam, gerakan Islam. Mau tahu pendirinya? Pendirinya orang Kristen Amerika, namanya Stephen Hawking. Ya Ben, di sini diikuti sebegitu rupa. Gak ada sini Bu, sana. Geletek, ternyata imamnya, pendirinya namanya Stephen Hawking, Kristen. Dan orang awam nggak tahu. Ada juga golongan yang ternyata terlanjur diikuti. Ada pentolan tokohnya dulu, namanya Abdullah bin Sabah, dan itu agamanya Yahudi. Di sini kelihatan Islam banget, patutnya saja ireng. Ternyata tokohnya Yahudi. Ada golongan top di sini kayak paling Islam, takbir, kayak Islam dewi, kayak yang paling Islam. Ternyata inisiatornya yang punya ide mendirikan golongan itu namanya Sheikh Jeffrey Hamper. Siapa? Sheikh Jeffrey Hamper. Agamanya Yahudi juga. Saya nggak usah nyebut, nanti dilaporkan polisi saya. Tapi cukuplah waspada, ikut ulama aman, gitu loh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahmatullah, kenapa kita ikut Imam Syafi'i atau Imam Maliki atau ikut Imam Hambali, ikut Imam Hanafi? Karena beliau ini full Islam, nggak kecampuran Kristen plus.
nggak kecampuran Yahudi belas. Syafi'i murni Islam, Hanafi murni Islam, Hambali murni Islam, Maliki murni Islam. Di luar tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah kadang campur-campur. Yang kedua, ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikut Imam Madhab karena jaraknya dengan Kanjeng Nabi dekat. Ikut siapa? Ikut Imam Maliki, itu hanya terpaut 2 guru. Imam Maliki berguru kepada Imam Nafi', Imam Nafi' berguru kepada Abdullah bin Umar, dia berguru kepada Rasul. Jaraknya dekat. Halo. Ikut Imam Syafi'i dekat. Imam Syafi'i berguru pada Syekh Waqi', Syekh Waqi' berguru pada Hasan Basri, Hasan Basri berguru kepada Abdullah bin Mas'ud, dia berguru kepada Kanjeng Nabi. Nah, dekat. Halo, halo. Kalau sama misalnya ikut Syekh Sugi Nur, ikut Imam Samudra, ikut Nurdin Muhammad Top, ikut Dr. Azhari, pengebom itu, teroris, Wahabi. Dari dia sampai Kanjeng Nabi 1000 tahun lebih, mana bisa diurut, mana bisa diyakini itu adalah Nabi. Wong jaraknya jauh. Kalau saya ikut Imam Syafi'i, Syekh Waqi', Hasan Basri, Abdullah bin Mas'ud, Rasul. Inna yang terakhir, Bapak Ibu rahmatullah, saya membuat satu contoh saja bahwa kalau ikut kiai itu benar, meskipun disalah-salahkan oleh orang lain. Kalau ikut kiai itu sunnah, meskipun dibid'ah-bid'ahkan oleh orang. Contohnya apa? Ikut kiai poso Rejab sunnah, ya bangga, meskipun lagi nggak poso sunnah. Tapi kita yakin puasa Rajab itu sunnah. Di luar sana, di YouTube, di radio, ustadz Wahabi berfatwa puasa Rajab haram, puasa Rajab bid'ah, hadisnya dhaif. Ayo, yang benar kiai apa yang Wahabi? Yang benar yakin puasa Rajab sunnah atau bid'ah? Bapak Ibu rahmatullah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Kanjeng Nabi bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Seutama-utama puasa setelah puasa bulan Ramadan, yaitu puasa di bulan yang dimuliakan. Kalimat hadis itu bukan syahrul muharram, tapi syahrullahil muharram. Naat man'ud, bukan idhofah. Puasa di bulan yang dimuliakan. Apa saja bulan yang dimuliakan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi Rajab itu termasuk bulan yang dimuliakan, yang Nabi bersabda seafdol puasa setelah Ramadan itu puasa di bulan yang dimuliakan. Paham? Yang kedua, hadis di Riyadhus Shalihin riwayat Imam Abu Dawud, silahkan dicek sendiri bab tentang puasa sunnah. Kanjeng Nabi dawuh kepada Abi Umamah Al-Bahili, sum minal hurmi watruk,
Summinal hurmi watruk, summinal hurmi watruk. Puasalah kamu di bulan-bulan yang mulia. Beberapa hari kesel silahkan mukel. Puasalah kamu di bulan-bulan mulia. Beberapa hari sudah lelah silahkan mukel lagi. Nabi perintah puasalah kamu di bulan mulia, termasuk bulan Rajab. Dan andai tidak ada dalil sekalipun puasa di hari yang tidak ada dalilnya itu bukan berarti haram, bukan berarti bid'ah. Puasa Ramadan wajib, puasa Idul Fitri, Idul Adha, Tasyrik haram. Namanya puasa hari Jumat tok khusus makruh. Puasa Senin Kemis tanggal 13, 14, 15 Arafah, Asyura sunnah. Nah, puasa di hari yang diwajibkan, tidak disunahkan, tidak diharamkan, tidak dimakruhkan, tidak, itu hukumnya mubah. Suka-suka poso ya monggo, nggak poso ya monggo. Rejab poso monggo, nggak poso monggo. Jumatil awal, Jumatil akhir poso monggo, nggak poso monggo. Bukan bid'ah, haram. Sekarang ini baca Quran boleh apa enggak? Jam 4 ini boleh baca Quran? Ada dalilnya? Ya enggak ada. Meskipun enggak ada dalil baca Quran jam 4 sore, baca boleh, enggak baca boleh, suka-suka. Makanya dalam hadis Sahih Muslim, Nabi datang ke rumah Aisyah, nanya, Aisyah ada makanan, ada sarapan? Aisyah menjawab, enggak ada wahai Rasulullah. Nabi langsung menyatakan, idan ana asum. Oke, saya puasa. Puasa hari apa itu? Nabi datang ke rumah Aisyah, nanya, ada sarapan? Enggak mas. Oke, saya puasa. Puasa hari apa itu? Hari sembarang. Pokoknya bukan hari yang diwajibkan, bukan hari yang diharamkan, bukan hari yang dimakruhkan, bukan hari yang disunahkan, berarti mubah, suka-suka. Nah, andai di bulan Rajab ini nggak ada dalilnya, minimal puasa boleh, gitu loh. Paham? Bukan berarti bid'ah. Terus bagaimana kalau ada hadis dhaif? Hadis yang menceritakan di surga ada sungai Rajab. Siapa yang puasa Rajab nanti diberi kesempatan minum dari sungai itu, sekali minum nggak akan pernah haus. Hadis itu dhaif, ya. Tapi ulama mensunahkan puasa Rajab, dalilnya bukan hadis dhaif itu, dalilnya yang tadi. Ini loh contoh, kalau ikut ulama dalilnya beres. Paham? Paham? Penutup dari saya tentang Islam Nusantara. Ini ruwet juga. Benar nggak ada salahnya, tapi karena digoreng-goreng jadi dengar. Tahun 1923-24 di Saudi terjadi pemberontakan Wahabi. Karena disokong Inggris, Prancis, Wahabi menang, berkuasa sampai sekarang. Gara-gara Wahabi berkuasa, itu banyak ulama dibunuh. 2, banyak makam ulama, wali, sahabat digusur, didoser. 3, banyak kitab-kitab dimusnahkan. Untungnya kitab-kitab yang di Arab sana dimusnahkan, di Indonesia
sampai sekarang terjaga dengan aman. Apa maksudnya Islam berorientasi? Islam yang ada di Indonesia, Islam Nusantara, karena kitab-kitab yang asli dan belum dibakar itu ada di Indonesia. Paham? Di sana petilasan ulama digusur, makam sahabat digusur. Di sini makam ulama mulai Aceh sampai Papua dirawat oleh negara, dijaga oleh negara. Yang jadi pegangan rujukan Islam Nusantara di sini masih punya bukti sejarah, makam umurnya ratusan tahun. Paham? Paham? Yang ketiga, di sana Nyun Sewu tidak bisa mengamalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah secara leluasa dan bebas. Maulid Nabi bebas di Indonesia, manaqib rotib bebas di Indonesia, pengajian umum bebas di Indonesia, zikiran bebas di Indonesia. Indonesia harus jadi pegangan rujukan, karena disinilah tempat kita mengamalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paham enggak? Kalau sampai Indonesia bubar, nggak usah Islam Nusantara bubar, tiru Islam Timur Tengah saja. Kalau sampai begitu, Kunut hilang mas, wiritan hilang mas, manaqib hilang mas, maulid hilang mas, halo, ziarah kubur hilang, haul hilang. Padahal itu ajaran Nabi, hadisnya pun ada di Sahih Bukhari Muslim. Makanya kita berkomitmen kiblat kita kiblat Islam yang ada di Indonesia, bukan di Saudi, karena sana sudah jadi wah. Nah kadang anak-anak sini nggak ngerti apa Islam Nusantara itu. Islam Nusantara yang masih asli, kitabnya pun Saya suatu saat ditanya oleh orang Arab, perhatikan, kenapa harus Islam Nusantara? Saya jawab, Nyun Sewu Habib dicium tangannya di mana? Di sini kan. Habaib dihormati sebegitu rupa, begini. Di mana? Di sini kan. Coba sampean nggak ada di Indonesia, pulang ke Arab lagi, kembali dodolan siwak di pinggir jalan. Apa itu? Islam Nusantara adalah Muslim yang menghormati para habaib. Jadi iya, maksud sama. Itu klarifikasi tabayun dari saya. Moga-moga NU tetap berjaya, panjenengan dibarokai Allah, panjenengan diselamatkan Allah. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.